Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Oke, jadi cerita hari ini berasal dari seorang pedagang es batu. Tapi dia bukan sembarang pedagang es batu loh. Dia pedagang es batu yang sukses, tajir melintir, yang berasal dari Semarang pada tahun 1900-an awal. Saking kayaknya orang ini, pemerintah Hindia Belanda sampai takut kepadanya loh, dan bahkan dia sampai mendapatkan penghargaan dari Ratu Hindia Belanda sendiri yang sedang menjabat pada saat itu. Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, tonton sampai akhir dan ayo kita mulai. Cerita hari ini datang dari seseorang yang bernama Tasripin. Tasripin lahir pada tahun 1834 di keluarga seorang pedagang. Ayahnya yang bernama Tasimin Kucir merupakan seorang penyamak kulit kambing dan sapi yang berada di kota Semarang. Ayahnya Tasripin biasanya menyamakan kulit kambing dan sapi dan dirubah menjadi tas kulit maupun sepatu kulit. Pada zaman tersebut bisa dibilang usaha yang dijalankan oleh ayahnya Tasripin berkembang dengan sangat pesat, dikarenakan tahun-tahun tersebut belum masuk ke dalam tahun industrialisasi, sehingga belum banyak orang yang mampu untuk menyamak kulit dan menjadikannya ke bentuk tas ataupun sepatu. Pada saat Tasripin masih kecil, biasanya ia ikut membantu menjalankan usaha ayahnya. Pada tugas-tugas pertama yang ia jalankan, biasanya ayahnya akan meminta Tasripin untuk mengamati apa yang ayahnya lakukan. Dimulai dari menyamakan kulit hewan, kemudian dilanjutkan dengan Tasripin yang membantu ayahnya menyimpan kulit-kulit yang telah disamak tersebut ke dalam gudang. Berkat ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ayahnya, akhirnya Tasripin mendapatkan pengetahuan untuk menjalankan usaha penyamakan kulit. Setelah ayah dari Tasripin meninggal, ia pun mengambil alih usaha dari ayahnya tersebut. Berkat ilmu-ilmu yang didapatkan dari ayahnya, Tasripin tidak hanya melanjutkan usaha yang dimiliki oleh orang tuanya, tetapi ia juga mengembangkan usaha ayahnya sehingga ia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Contoh usaha lain yang dilakukan oleh Tasripin adalah setelah ia mendapatkan uang dari hasil menyamakan kulit. Dilansir dari The Lokomotif pada tahun 1902, Tasripin pun membuka usaha rumah jagalnya sendiri. Sehingga dari sinilah ia mendapatkan bahan baku langsung untuk menyamakan kulit. Dengan kata lain, ia tidak perlu susah payah mencari supplier atau membayar uang tambahan untuk mendapatkan bahan baku lagi. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Tasripin adalah menabungkan banyak uangnya dan kemudian membeli beberapa petak tanah dari pemerintah Hindia Belanda dan menggunakan lahan tersebut untuk menanam beberapa tumbuhan, diantaranya kopra, vanili, dan kapuk. Setelah menanami lahan tersebut, Tasripin pun memanen hasil sumber daya alamnya. Jadi pada saat ini diketahui tidak hanya bisnis menyamakan kulit, tetapi juga Tasripin mendapatkan keuntungan dari menjual hasil panen kopra, vanili, dan juga kapuk. Tidak hanya itu saja diketahui, Tasripin yang tinggal di daerah pesisir pantai Semarang ternyata juga memiliki kapalnya sendiri yang dia gunakan untuk mengekspor semua hasil sumber daya yang ia miliki. Dari sinilah ia mendapatkan pundi-pundi uang yang jauh lebih banyak lagi, dan mulai pada saat itu ia dikenal sebagai Tuan Tanah dari Semarang. Ia dikenal sebagai Tuan Tanah dari Semarang dikarenakan pundi-pundi uang yang terus bertambah, dan biasanya uang-uang tersebut akan kembali ia gunakan untuk membeli lahan-lahan yang ada di Semarang, khususnya daerah Semarang Timur. Di daerah Semarang Timur, mayoritas dari tanah yang berada di sana dimiliki oleh Tasripin. Selain digunakan untuk menanam banyak tumbuhan, tanah yang dibeli oleh Tasripin juga ia sewakan untuk banyak para petinggi Hindia Belanda ataupun orang-orang beretnis Tionghoa. Dari sinilah relasinya dengan para petinggi Hindia Belanda semakin dekat. Dengan kedekatan-kedekatan inilah Tasripin dapat memperluas usahanya yang dengan sangat mudah selalu mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda. Namun meskipun Tasripin dekat dengan pemerintah Hindia Belanda, ia tetaplah seseorang yang memiliki darah pribumi. Sebenarnya dalam hati kecilnya, ia juga tidak begitu menyukai pemerintah Hindia Belanda. Namun ia mengerti bahwa untuk menjadi orang yang maju, ia juga harus merangkul semua orang termasuk musuhnya.
Di tahun-tahun setelahnya, Tasripin mendapatkan ide untuk membuka pabrik es batu dan akhirnya ia membuka pabrik tersebut di Jalan Kerewek atau sekarang disebut juga dengan Jalan Cipto Mangunkusumo. Bayangkan pada tahun-tahun tersebut tidak ada AC maupun alat pendingin, sehingga es batu merupakan suatu hal yang difavoriti oleh semua orang. Tasripin menjual 1 pon es batu seharga 2 sen. Sementara diperkirakan ia mampu memproduksi sekitar kurang lebih 800 pon es batu setiap harinya. Dengan semua usaha-usaha yang dikembangkan oleh Tasripin, mulai dari menyamak kulit, properti, perdagangan, maupun pembukaan pabrik es batu, diperkirakan pendapatan bersih Tasripin setiap bulannya bisa mencapai sekitar 35.000 sampai dengan 45.000 gulden. Sebagai perbandingan, pada zaman tersebut 1 liter nasi dihargai sebanyak 6 pon. Dan biasanya rata-rata gaji orang Indonesia yang bekerja atau berdagang biasanya hanya cukup untuk membeli nasi dengan tahu dan tempe setiap harinya. Dikarenakan bisnis Tasripin yang terus melejit, akhirnya ia merekrut lebih banyak lagi orang-orang pribumi Indonesia untuk bekerja mengelola bisnis yang ia pegang. Diperkirakan ia bisa memperkerjakan sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 orang-orang pribumi Indonesia, dan biasanya pekerja-pekerjanya tersebut ditempatkan di suatu tempat yang bernama Pondok Boro. Mendengar kesuksesan Tasripin dan dekatnya hubungan relasi Tasripin dengan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya Ratu pemerintah Belanda yang saat itu menjabat, yaitu Ratu Wilhelmina, memberikan hadiah apresiasi kepada Tasripin atas kesuksesannya dan kepintarannya dalam pemerintahan Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina saat itu memberikan beberapa koin emas kepada Tasripin, yang mana di 2 sisi koin emas tersebut terdapat gambar Ratu Wilhelmina. Tasripin tentu saja menerima hadiah tersebut dengan sangat gembira. Ia pun akhirnya memiliki sebuah ide. Tasripin akhirnya menggunakan koin-koin tersebut untuk menutup lantai ubin rumahnya dan mengundang para jenderal-jenderal pemerintah Hindia Belanda untuk datang ke rumahnya merayakan penghargaan yang ia dapat dari Ratu Wilhelmina. Namun, ketika para jenderal-jenderal Belanda sampai ke pintu depan rumah Tasripin, mereka sama sekali tidak berani memasuki rumah Tasripin, dikarenakan mereka melihat ada gambar wajah Ratu Wilhelmina di lantai ubin rumah Tasripin, yang pada saat tersebut, apabila mereka sebagai orang-orang Belanda melangkahi ataupun menginjak gambar Ratu Wilhelmina, mereka akan dianggap sebagai melecehkan simbol negara Belanda. Perlu kita ingat bahwa sekitar tahun 1900 awal, para pemerintah Hindia Belanda sangat suka untuk menggeledah semua rumah orang-orang Indonesia. Jadi, bisa dikatakan bahwa langkah dan strategi yang dilakukan oleh Tasripin merupakan langkah yang cerdas. Ketahui pada saat itu, tidak ada seorang pun serdadu yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda yang berani untuk menggeledah rumah Tasripin. Kejayaan dari Tasripin pun semakin terdengar. Tasripin dikenal sebagai satu-satunya orang Jawa yang berhasil untuk menakuti pemerintah Hindia Belanda. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat hangat terhadap orang-orang pribumi Indonesia, karena pada dasarnya ia juga menyadari bahwa ia berdarah Indonesia. Tasripin seringkali membantu orang-orang Indonesia. Diketahui ketika Tasripin mengadakan pernikahan salah satu anaknya, ia mengundang bupati dari Semarang untuk menghadiri pesta tersebut dan mengajak orang-orang Indonesia untuk datang memeriahkan pernikahannya. Semua warga Indonesia yang datang ke pernikahan anak dari Tasripin dikatakan diberikan beberapa jumlah uang dan juga makanan. Selain daripada itu juga, Tasripin yang adalah seorang muslim juga membangun sebuah masjid yang berada di Kampung Kulitan. Masjid tersebut dinamakan Masjid At-Taqwa Kulitan, yang mana biasanya digunakan oleh keluarga dan para pekerja Tasripin untuk beribadah. Beberapa tahun sebelum kematian dari Tasripin, Tasripin mulai mengajarkan anak-anaknya untuk meneruskan semua usaha yang ia bangun. Bisnis-bisnis tersebut kemudian mulai dibagikan kepada anak-anak Tasripin. Salah satu anak Tasripin yang melanjutkan bisnis Tasripin bernama Ahmad Tasan. Ahmad Tasan kemudian dilatih oleh Tasripin untuk melanjutkan usaha menyamak kulitnya. Selain menjalankan usaha ayahnya,
Ahmad Hasan juga membangun sebuah pabrik yang dinamai Tasripin Concern, yang mana masih juga berada dalam pengawasan Tasripin. Ahmad Hasan kemudian meninggal pada tahun 1932 dalam umur 71 tahun. Tetapi pabrik yang ia ciptakan, yaitu Tasripin Concern, bisa bertahan hingga akhir tahun 1950-an. Setelah tahun 1950, bisnis Tasripin mulai menurun dan harta-hartanya semakin berkurang, hingga pada akhirnya harta tersebut pun habis. Diriwayatkan sebelum Tasripin meninggal, ia mewajibkan anak-anaknya untuk kawin sedarah supaya harta-hartanya tidak jatuh ke keluarga lain. Tasripin sendiri melakukan praktek poligami yang mana istri-istrinya juga memiliki keturunan-keturunannya sendiri. Dikarenakan kawin sedarah tersebut, beberapa generasi dari keluarga Tasripin mengalami kecacatan fisik dan mental, terutama untuk generasi pertama, kedua, dan ketiga. Sampai sekarang, generasi-generasi dari Tasripin masih berada di daerah Semarang, terutama Kampung Kulitan. Banyak orang yang mengatakan generasi-generasi dari Tasripin masih menempati rumah yang ditinggalkan oleh buyut mereka, namun mereka bisa dikatakan dalam kondisi ODGJ ataupun gila. Saat Tasripin meninggal pada tahun 1919 di umur yang ke-85 tahun, ia dimakamkan di TPU Begota. Pada akhir hidupnya diketahui Tasripin meninggalkan warisan yang sangat banyak untuk anak-anaknya, yaitu sekitar 45 juta gulden atau sekitar 7 triliun pada hari ini. Walaupun masih jauh dari 271 triliun sih. Hingga saat ini masih banyak aset-aset berupa bangunan yang merupakan peninggalan dari Tasripin yang masih bisa dilihat sampai sekarang, terutama di daerah Kampung Kulitan, Semarang. Dari kisah ini, Tasripin membuktikan bahwa ia sebagai seorang pribumi masih bisa sukses meskipun ia hidup di zaman penjajahan. Asalkan punya bapak, tidak punya modal besar. Oke teman-teman, jadi sekian dulu cerita hari ini. Kalau kalian suka dengan ceritanya, boleh klik tombol like, tinggalkan komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!